Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnaini. Saya adalah salah satu dosen pada program studi peternakan Fakultas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Universitas 19 November Kolaka. Saya merupakan salah satu dosen di bidang nutrisi dan makanan ternak, terutama pada bidang ilmu nutrisi dan teknologi pakan ruminansia. Oleh karena itu, saya mengampu beberapa mata kuliah yang terkait ranting keilmuan saya tersebut, yakni nutrisi ternak dasar, bahan pakan dan formulasi ransum, teknologi pengolahan pakan, dan nutrisi ruminansia. Video ini merupakan bagian integral dari proses penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKPT, khususnya di bidang pengajaran. Sebagai seorang dosen, pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi adalah sebuah kewajiban. Dalam konteks ini, saya berfokus pada mata kuliah nutrisi ternak dasar yang saya ampu. Mata kuliah ini merupakan salah satu fondasi penting dalam bidang peternakan yang mempelajari berbagai konsep dasar berkaitan dengan nutrisi ternak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan secara singkat mengenai tujuan, capaian, serta ruang lingkup mata kuliah yang dipelajari pada mata kuliah nutrisi ternak dasar. Mata kuliah ini diampu oleh 3 dosen dan berbobot 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan program studi. Yang pertama, mengintegrasikan nilai norma dan etika akademik, menguasai pengetahuan dan teknologi peternakan yang efektif dan efisien, meliputi breeding, feeding management, teknologi pengolahan hasil ternak dalam sistem industri peternakan rakyat yang berbasis sumber daya lokal. Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajian dalam bentuk skripsi dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Mampu menerapkan teknologi peternakan yang efektif dan efisien, meliputi breeding, feeding management, teknologi pengolahan hasil ternak dalam sistem industri peternakan rakyat berbasis sumber daya lokal. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah atau yang disebut CPMK, di mana kami berharap setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa memahami konsep dasar nutrisi ternak dan jenis-jenis makanan. Kemudian menjelaskan kebutuhan nutrisi berbagai jenis ternak, menjelaskan proses pencernaan dan metabolisme zat makanan pada ternak ruminansia dan non-ruminansia, menganalisis kandungan nutrisi dalam bahan pakan lokal, kemudian menyusun deskripsi hasil pengamatan dan studi kasus sederhana dalam bentuk tulisan ilmiah. Dari CPMK tersebut dibuat menjadi sub CPMK yang masing-masing sesuai dengan materi yang akan diajarkan di deskripsi dari mata kuliah tersebut. Adapun ruang lingkup materi yang akan dibahas meliputi konsep dasar nutrisi dan zat makanan, kebutuhan nutrisi berbagai jenis ternak, sistem pencernaan dan metabolisme pada ternak, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi, evaluasi kandungan nutrisi pada bahan pakan, prinsip dasar penyusunan ransum sederhana, kemudian studi kasus dan praktik analisis sederhana terkait nutrisi ternak. Seluruh pembelajaran dan akan dilaksanakan melalui kombinasi ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, serta latihan menulis ilmiah dengan tetap mengedepankan etika akademik, kejujuran ilmiah, dan sikap profesional. Melalui perkuliahan ini, saya berharap seluruh mahasiswa mampu memperoleh pemahaman yang kuat terkait dasar-dasar nutrisi ternak, serta memiliki keterampilan yang awal dibutuhkan untuk menganalisis dan mengharapkan prinsip nutrisi dalam praktik peternakan. Dalam hal ini, saya mendorong partisipasi aktif baik dalam diskusi kelas, tugas individu, maupun kerja kelompok. Keterlibatan aktif mahasiswa akan sangat berperan dalam keberhasilan proses pembelajaran kita bersama. Sehingga untuk melihat implementasi bentuk dan metode perkuliahan yang diterapkan pada mata kuliah ini, kita bisa secara langsung mengundang Anda untuk menyaksikan cuplikan video pembelajaran lengkapnya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik pada sehat semua? Alhamdulillah.
Jadi semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita melakukan perkuliahan, terlebih dahulu kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita melanjutkan perkuliahan, terlebih dahulu adik-adik melakukan presensi di akun Siakat masing-masing ya. Sambil kita melihat bahwa materi pada hari ini yang akan kita bahas yaitu terkait proses pencernaan pada ternak ruminansia. Jadi mungkin materi sebelumnya yaitu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi ternak. Ada yang bisa berikan kembali terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan nutrisi ternak? Coba siapa yang bisa? Ya, silakan hadir. Terima kasih Bu. Terkait dengan nutrisi ternak itu merupakan bahwasanya zat nutrisi merupakan sejumlah zat nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak di mana untuk mempertahankan kehidupannya seperti menciptakan fungsi tubuh, kemudian menghasilkan produksi ternak dari atas tiga itu produksi susu, produksi daging dan produksi telur. Sehingga zat nutrisi juga seperti telur vitamin, mineral, air dan sebagainya. Terima kasih. Ya, cukup. Jadi itu tadi penjelasan terkait apa yang dimaksud dengan kebutuhan nutrisi ternak. Selanjutnya, siapa yang bisa menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi pada ternak? Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab. Ada 4 faktor utama yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi ternak, yaitu 1. Umur, 2. Jenis kelamin, 3. Jenis ternak, 4. Tingkat produksi atau performa ternak. Ya, jadi itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi ternak, termasuk tadi yang jenis atau spesies dari ternak itu sendiri. Yang jenisnya itu termasuk ruminansia dan ternak ruminansia seperti yang kita akan pelajari pada hari ini. Jadi erat kaitannya dengan pertemuan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, mengapa umur ternak mempengaruhi kebutuhan nutrisi ternak? Ya, silakan. Karena pada fase pertumbuhan anak dan remaja, ternak membutuhkan nutrisi lebih banyak, terutama untuk membangun jaringan tubuh seperti otot dan tulang. Sementara itu, kebutuhan nutrisi pada ternak dewasa lebih banyak diarahkan untuk mempertahankan fungsi tubuh dan aktivitas produksi seperti reproduksi dan nyusu. Terima kasih. Ya, jadi saya pikir adik-adik semua sudah paham ya terkait mata kuliah pada pertemuan sebelumnya. Jadi sekarang kita lanjut. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu memahami proses pencernaan pada ternak ruminansia secara anatomi dan fisiologi. Nah, kita pertama anatomi dan fisiologi pada ruminansia. Yang pertama pengertian ruminansia. Jadi yang pertama kita lihat adalah ruminansia. Ruminansia itu apa? Jadi ruminansia itu adalah ternak yang memamah biak, yang dimana mempunyai lambung kompleks. Jadi ada 4 lambung, yang dimana pertama itu adalah rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Contoh dari ternak ruminansia itu sendiri adalah sapi, kerbau, kambing, domba. Jadi itu adalah ternak non ruminansia. Ternak ruminansia. Jadi pada ternak ruminansia itu terdapat struktur saluran pencernaan yang dimana dimulai dari mulut, kemudian dilanjutkan dengan kerongkongan atau esofagus, kemudian masuk pada lambung yang terdiri dari 4, kemudian masuk ke usus dan anus. Nah, kita lihat bahwa di mulut itu terjadi pemunyahan dan pencampuran dengan air liur, yang dimana di sana terdapat saliva yang bisa melunakkan melunakkan makanan yang masuk di mulut ternak. Kemudian esofagus, yang dimana itu saluran yang menyambungkan dari mulut ke rumen. Jadi di ternak ruminansia itu sangat unik. Jadi bisa kita lihat pada gambarnya, di mana mulut ternak mengambil makanan, kemudian makanan itu masuk. Jadi kita lihat di sini ada panah, jadi ada warna-warna
Jadi warna panah yang pertama itu yang warna hijau, yang dimana makanan masuk dari mulut terus masuk ke dalam rumen. Di dalam rumen terjadi proses fermentasi. Kemudian setelah di rumen dia akan keluar kembali ke mulut untuk mengalami mastikasi pengunyahan kembali, kemudian masuk ke omasum, kemudian ke abomasum dan seterusnya. Jadi itu adalah proses pencernaan yang terjadi pada ternak ruminansia. Nah, proses pencernaan ruminansia, ya, di mana di dalam proses pencernaan ruminansia itu ada 4. Ada fermentasi mikroba, ada regurgitasi atau remastikasi, kemudian ada pencernaan kimiawi, dan ada penyerapan. Nah, untuk fermentasi mikroba itu terjadi pada, ada yang bisa tahu? Coba, rumen. Jadi fermentasi mikroba itu terjadi di rumen, kemudian remastikasi itu terjadi pada mulut, pencernaan kimiawi ada pada omasum, kemudian penyerapan berada pada usus. Jadi kita bisa lihat bahwa proses fermentasi di dalam rumen itu dibantu oleh adanya bakteri, protozoa, dan fungi. Kemudian dari hasil fermentasi ini akan menghasilkan asam lemak atau biasa disebut VFA atau volatile fatty acid, dan gas metana, kemudian ada protein mikroba. Nah, pada proses regurgitasi atau memama biak itu pakan dikembalikan ke mulut untuk dikunyah kembali, di mana pada saat istirahat, jadi adik-adik biasa kalau lihat kan ternak atau sapi pada saat istirahat di siang hari dia akan mengunyah. Nah, itu namanya proses memama biak atau regurgitasi. Kemudian hasil ini, jadi dari hasil memama biak itu dapat meningkatkan efisiensi pencernaan serat, di mana kita tahu bahwa ruminansia itu adalah ternak yang mampu mengkonsumsi atau mampu menyerap serat kasar dibandingkan dengan ternak non-ruminansia. Nah, kemudian proses penyerapan nutrisi. Jadi proses penyerapan nutrisi yaitu tadi VFA itu adalah hasil dari fermentasi di dalam rumen, itu akan diserap di dinding rumen. Nah, kemudian ada yang disebut dengan protein mikroba. Jadi protein mikroba itu muncul ketika dia yang ada di dalam rumen, dari rumen, di rumen itu dia bekerja, kemudian yang mati di dalam rumen itu akan menjadi protein untuk diternak, sehingga protein mikroba ini dan protein-protein lainnya akan diserap di usus halus. Nah, kemudian ada produk akhir pencernaan ruminansia seperti VFA yang merupakan sumber energi utama bagi ruminansia, kemudian protein mikroba yang digunakan sebagai sumber protein utama, dan vitamin B kompleks yang disintesis oleh mikroba rumen. Jadi perlu kita ketahui bahwa sekalipun tidak diberikan protein ataupun vitamin B pada ternak ruminansia itu bisa bertahan atau bisa bisa hidup ternaknya. Kenapa? Karena di dalam rumen untuk ternak ruminansia itu ada namanya protein mikroba yang bisa ada dengan adanya proses fermentasi tadi. Kemudian bisa ada vitamin B kompleks dari hasil fermentasi. Nah, keuntungan sistem pencernaan pada ruminansia yang pertama, mampu memanfaatkan pakan berserat tinggi yang tidak dapat dicerna oleh hewan monogastrik, seperti misalnya ayam. Ayam tidak bisa makan batu atau rumput, sedangkan ternak sapi bisa. Kemudian menghasilkan energi dari bahan pakan murah seperti rumput ataupun jerami. Jadi ternak ruminansia itu bisa makan bahan-bahan pakan yang sifatnya tinggi serat. Nah,
Akan tetapi pada ruminansia terdapat tantangan pencernaan. Yang pertama itu produksi gas berlebih pada perut, maka itu akan menimbulkan bloat atau kembung. Kemudian kebutuhan keseimbangan antara pakan berserat dan pakan konsentrat. Nah, kesimpulan dari materi ini yang pertama, ruminansia memiliki sistem pencernaan kompleks dan melibatkan kerjasama antara organ dan mikroba. Kemudian fermentasi rumen sangat penting untuk mencerna pakan berserat. Proses regurgitasi meningkatkan efisiensi pencernaan. Mikroba rumen berperan penting dalam menyediakan energi dan protein. Kemudian produk pencernaan utama berupa VFA, protein mikroba, dan vitamin B kompleks. Nah, dari materi tadi, mungkin adik-adik ada yang bisa menjawab terkait mengapa sih ruminansia tidak membutuhkan suplemen vitamin B kompleks secara rutin? Ya, bisa, silakan. Mengapa ruminansia tidak membutuhkan suplemen vitamin B kompleks secara rutin? Karena ruminansia tidak membutuhkan suplemen vitamin B kompleks secara rutin. Vitamin ini disintesis secara alami oleh mikroba di dalam rumen. Mikroba tersebut mampu menghasilkan berbagai jenis vitamin B kompleks seperti B1, B2, B6, B12, dan asam folat dalam jumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan ternak. Ya, benar. Jadi itu tadi adalah kenapa tidak perlu lagi membutuhkan vitamin B kompleks pada ruminansia. Kemudian bagaimana sih dampaknya ketika ruminansia diberi pakan konsentrat terlalu banyak? Ya, silakan, Mardino. Baik, ada 4 dampaknya yang terjadi jika ternak terlalu banyak diberi pakan konsentrat. Yang pertama, asidosis rumen atau pH rumen turun drastis terjadi karena penumpukan asam yang merusak mikroba rumen. Yang kedua, penurunan aktivitas mikroba serat. Mikroba tidak aktif, pencernaan serat menurun drastis. Yang ketiga, risiko kembung atau bloat akibat produksi gas berlebih. Yang keempat atau yang terakhir, gangguan metabolik lain yang dimistis, diare, ketidakseimbangan atau mineral. Ya, jadi kesimpulannya pemberian konsentrat harus seimbang dan bertahap sesuai dengan kebutuhan ternak. Ya, jadi antara pemberian serat dan konsentrat pada ternak ruminansia itu harus seimbang. Ketika tidak seimbang, maka dapat menimbulkan kembung atau bloat. Nah, apa sih kenapa bisa terjadi kembung? Coba ada yang bisa jelaskan proses terjadinya kembung pada ternak ruminansia? Ya, silakan Kristina. Kembung terjadi karena gas menumpuk secara berlebihan di rumen, menyebabkan rumen mengembang menggunakan organ lainnya. Prosesnya itu satu, fermentasi pakan menghasilkan gas karbon dioksida dan metana. Kedua, gas biasanya dikeluarkan lewat senyawa. Ketiga, jika pakan terlalu halus, terlalu banyak konsentrat atau banyak busa segar, gas terperangkap dalam busa atau rumen penuh sehingga senyawa tersumbat. 4. Gas terperangkap menekan diafragma, sulit bernafas. 5. Jika tidak ditangani bisa berakibat fatal. Ya, jadi kembung itu kalau dilihat sebagai penyakit biasa, tetapi itu bisa menimbulkan akibat yang fatal seperti kematian. Jadi pada ternak ruminansia sebaiknya kita paham bagaimana proses pencernaan pada ternak ruminansia sehingga memberikan pakan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan jenis ternaknya, supaya proses pencernaan yang ada di dalam saluran pencernaan ternak itu berjalan dengan baik. Baik, adik-adik, tadi kan sudah dijelaskan terkait proses terjadinya kembung perut. Nah, sekarang mari kita sama-sama menonton video terkait bagaimana penanganan ketika sapi kena kembung perut. Ya, coba kita perhatikan di sini. Melihat api yang keluar dari perut sapi. Api yang keluar tersebut merupakan gas metana yang dikeluarkan saat ternak mengalami kembung atau bloat. Tentu saja, metana tersebut tidak langsung keluar menjadi api, melainkan disulut oleh manusia menggunakan korek atau sejenisnya. Lalu apa itu kembung pada sapi? Kembung sering dijumpai pada ruminansia, baik pada sapi
kambing maupun domba. Pada dasarnya, kembung disebabkan karena ketidakmampuan ternak mengeluarkan gas yang dihasilkan oleh rumen saat proses pencernaan terjadi. Gas yang dihasilkan berupa karbon dioksida, O2, dan metana, CH4. Sejumlah gas tersebut dapat dikeluarkan dengan sendirinya oleh sapi melalui sendawa. Namun, ketika terjadi penyumbatan jalan keluar gas dari rumen, gas tersebut tidak dapat dikeluarkan yang menyebabkan terjadi akumulasi dan peningkatan gas di dalam rumen. Penyumbatan saluran pencernaan dapat disebabkan oleh sejenis tanaman untuk pakan ternak. Tanaman yang sering menyebabkan kembung adalah leguminosa atau kacang-kacangan seperti kacang tanah, centro, dan kaliandra. Tanaman yang masih berumur muda dan biji-bijian yang diberikan dalam bentuk halus serta pemberian konsentrat dalam jumlah banyak juga bisa menimbulkan kembung. Gejala klinis yang paling jelas kembung pada sapi yaitu perut sebelah kiri membesar dan akan seperti suara drum ketika ditepuk. Selain itu, sapi akan kesulitan bernapas dan gerakan tampak sempoyongan. Keadaan tersebut bisa menyebabkan kematian kalau tidak segera ditangani. Kematian disebabkan oleh tertekannya diafragma dan paru-paru oleh rumen yang membesar akibat gas yang berlebihan. Pengobatan yang dapat dilakukan yaitu segera beri minyak yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Biasanya, minyak yang digunakan adalah minyak kacang tanah. Bila kembung sudah semakin parah, perut sapi bagian sebelah kiri harus ditusuk dengan menggunakan procar dan canula untuk mengeluarkan gas. Penusukan dilakukan di bagian tulang rusuk yang terakhir atau pada bagian ujung pinggang. Namun, cara ini sebaiknya tidak dilakukan sendiri karena sangat berisiko. Segera panggil dokter hewan agar tindakan penusukan dilakukan oleh orang yang lebih ahli. Nah, itu tadi materi dari video terkait kembung perut dan penanganannya. Jadi selanjutnya setelah menyaksikan video tadi, yang kita tahu bahwa kembung perut itu disebabkan oleh adanya aktivitas di dalam rumen. Nah, dan adanya peran mikroba rumen di sana. Sehingga sekarang adik-adik mahasiswa akan saya berikan tugas terkait materi tersebut, yaitu cari artikel atau jurnal tentang peran mikroba rumen dalam meningkatkan efisiensi pencernaan. Nah, jurnal ini dapat berupa jurnal nasional terakreditasi ataupun jurnal internasional bereputasi. Jadi adik-adik bisa melihat di sana artikel-artikel, berbagai macam artikel yang membahas terkait dengan peran mikroba rumen dalam meningkatkan efisiensi pencernaan itu baik di kambing, di sapi ataupun ternak lainnya. Nah, setelah mendapatkan artikel, maka adik-adik buat ringkasan 1 halaman yang terdiri dari pendahuluannya, kemudian di metodologi, di pembahasannya, hasil pembahasan, dan kesimpulan dari artikel itu. Jadi setelah itu adik-adik memberikan kesimpulan sendiri terkait bagaimana sih pentingnya mikroba di dalam bagaimana sih pentingnya mikroba rumen dalam pakan ternak. Jadi paham kan tugas yang akan dikerjakan? Paham. Jadi saya ulangi lagi, cari artikel 1. Jadi masing-masing ya, ini bukan tugas kelompok. Jadi masing-masing punya artikel dan artikelnya tidak boleh sama. Jadi kalau sudah dapat artikelnya, silahkan daftar di grup WA. Kita kan punya grup WA ya. Jadi silakan daftar di grup WA ketika sudah dapat judul artikelnya. Nah, setelah itu kalian buat ringkasannya, dan hasil ringkasan itu kalian buat kesimpulan pribadi terkait dengan bahasanya sendiri mengenai pentingnya mikroba rumen dalam pakan ternak. Cukup sekian perkuliahan kita pada hari ini. Silakan belajar kembali. Dan ingat, untuk minggu depan itu kita akan belajar terkait proses pencernaan pada ternak non-ruminansia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.